Loh, mobilnya sudah used car, tapi belum ada platnya. Belum ada platnya. Itu kok gradingnya sampai C? Iya. Tapi saya lihat, maaf ya, secara kasat mata, ini well-well aja, tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di tempat yang spesial. Di mana kita? Nah, kita lagi ada di Ibit by Astra. Jadi ini adalah sebuah balai lelang ya, yang mana membernya dari grup Astra. Dan yang menarik adalah lelang itu ternyata nggak hanya untuk kalangan tertentu. Ya, saya sendiri yang baru tahu nih sebenarnya ya. Jadi kalangan-kalangan individu pun bisa ikutan lelang. Dan langsung aja kita bakal cek unit-unit apa aja yang ada di sini. Seperti unit yang sudah laku di belakang saya ini ya. Ini kondisinya lihat dong. Wah, velgnya masih kayak baru, masih ditutupin, dan ini sudah masuk di balai lelang. Kita bahas di video kali ini. Nah, kita langsung aja muter-muter di balai lelang ini ya, karena unitnya banyak banget dan asiknya di sini lokasinya indoor sih bro. Ini ada atapnya gitu, jadi nggak panas-panas banget ya nggak untuk ngecek unitnya. Dan langsung kita lihat nih, unit yang menarik hati gua. Kenapa? Coba bisa dilihat nih. Wah, si putih ini nih, Masya Allah, mobil kayak gini sudah masuk balai lelang ya ternyata. Dan ini sendiri adalah BMW ya, 640, yang mana ini adalah saingan dari Mercedes-Benz CLS. CLS itu lahir di 2004, sedangkan ini 2011. Jawaban BMW nih buat Mercedes-Benz, lawan kupe-kupeannya ya nggak? Dan di sini sudah ada informasi yang cukup jelas. Di sini ada mulai dari grade eksterior, interior, mechanical sampai dengan rangka, sampai dengan kesimpulan total grade. Dan juga informasinya cukup jelas ya. Di sini ada tipe mobilnya, BMW, serinya 640, silindernya 3,0 dan sampai masa pajak berlakunya serta kopi STNK-nya. Jadi informasinya cukup jelas ya yang ada di bagian kaca. Tapi di situ nggak akan ada harganya. Harganya bisa kalian cek by aplikasi. Jadi kalau kalian mau mengikuti lelang, kalian harus login dulu ke aplikasi. Ada di Play Store ataupun Google Store. Itu bisa dicari Ibit by Astra. Nah, nanti kalian bisa lihat tuh listing-listing mobil yang akan dilelang. Dan kalau di hari lelang seperti ini ya, kalian bisa minta ke bagian security ya. Nah, di sini akan dapat list nih. List di mana list ini bisa kita cek. Misalkan nih, di kaca BMW itu kan ada angka 12 ya. Kita langsung cari. Artinya itu number lot 12. Dan di sini urutan tuh 12 dan ya ketemu ya. BMW 640 harga limit 675 juta rupiah. Nah, jadi kita bisa merefer ke sini nih. Kira-kira budgetnya masuk nggak ya untuk unit yang kita pilih ini. Dan juga memang di lelang ini kelebihannya itu ya, dia bakal mengutarakan barang sedetail-detailnya atau sejelas-jelasnya dari kondisi yang ada, real, nggak ada yang dibohong-bohongin, makanya bisa kita lihat nanti ya, ada mobil kok kalau kasat mata kayaknya baru nih, atau kita bahas mobil ini deh, sini. Kalau kalian lihat ya, ini grade ya, eksterior C, oke, pas pertama kali gue lihat gue kaget, bentar nih, C-nya tuh dari mana gitu ya, tapi rupa-rupanya kita lihat nih, yang pertama ada di bagian depan, nah, di sini ada baret seperti cakaran ya, atau mungkin tepatnya koin ataupun kunci lah. Nah, ini ada ya. Jadi ini langsung menurunkan nih dari grade-nya. Kemudian sini boleh ikut lagi ke belakang, kita lihat teman-teman ya. Bro-bro sekalian. Di belakang juga ada, sama ini kayaknya sih mainan anak kunci ya, kayaknya sih anak kecil ya. Nah, ini sebelah sini juga ya. Nah, kemudian ada di bagian sini nih. Tulangan ini ya, daerah spakbor. Serta ya di velgnya juga. Cuman sisanya gue lihat sih nggak ada lagi yang major gitu ya. Tapi itu aja udah menurunkan grade-nya sampai C. Dan apalagi di sini ada layanan untuk inspeksi mobilnya. Ya, ini dari Astra ya. Astra Car Valuation. Jadi ya sistemnya seperti inspeksi mobil pada umumnya, tapi di sini ada yang menarik. Dia menggunakan sebuah sistem yang mana menghasilkan, bisa dibilang hasil yang sistematis tapi juga akurat. Nanti saya akan tampilkan. Nanti akan langsung muncul angkanya dari thickness itu. Nah, langsung muncul angkanya. Langsung 3. Ya, koneksi antara thickness. Nah, Itu ada kemungkinannya cuma karena baret atau karena ketabrak. Nanti kita cek lagi di inspeksi rangka. Macam itu. Normal. Itu kiri depan. Ya, langsung. Nah, ini kalau sudah muncul kerusakan-kerusakan tadi ada beberapa yang tidak normal kan? Muncul kerusakannya, langsung muncul gradingnya.
Dan kemudian ya posisi balai lelang ini ada di kawasan industri Pulau Gadung ya. Jadi di Jalan Pulau Gadung nomor 35 Jatinegara. Tapi kalian bisa langsung aja cek di Google Maps, itu cari IBIT Pulau Gadung karena sekarang posisinya di Pulau Gadung. Dan kita langsung lihat lagi, cek unit-unit yang lain nih yang menarik hati ya. Wah, di sini lihat deh. Banyak ya unit-unit Camry baru loh ini loh. Kemudian Camry yang lama juga ada. Wah, ini ada Innova. Apakah Innova ini cumi-cumi darat? Kita lihat. Ternyata bener. Wah, favorit orang Indonesia. 2.4 dan tipenya G. Solar. Nah, ini kameramen yang di belakang kita ini suka banget sama cumi-cumi darat nih. Gimana bro? Mau ikutan lelang ini bro? Bisa. Dan kita coba lihat ya. Ini angkanya 17 ya. 17 itu Innova G. Untuk harga limitnya ini 277 juta tahun 2019. Dan di sini juga ada keterangan info Samsat online nopol blokir. Nah, jadi bekas kena tilang nih. Tapi itu ya asiknya. Sejelas-jelasnya kondisi mobil sampai masalah tilang aja dijelasin. Ada di aplikasi ataupun di kertas ini ketika hari lelang. Yuk kita jalan-jalan lagi. Tadi kalau tadi di depan ada Foxy baru, di sana nih kita bakal lihat. Kita agak jalan jauh, nanti akan saya percepat. Dan ini nih, ini mobil yang menarik hati saya yang lainnya, yakni Toyota Hilux. Wow, lihat deh, di velgnya bro, masih ada plastiknya. Kalau ini nggak begitu arogan ya, beda sama Fortuner sama Pajero Sport. Tapi itu sekali lagi image-nya doang. Dan ini kita lihat, di sini used car sih, tapi kok velgnya masih baru ya? Ini mobil baru lah, kalau gua rasa 31. Lihat ke interiornya. Satu joknya itu masih di ini ya, masih di plastik dan head unit juga masih plastikan. Nah, asik banget nggak tuh? Dan ini tadi nomor 31, kita bakal cek. Harga di nomor 31 itu adalah limitnya di 355 juta. Jadi ini ya Hilux 2,4 MT tahun 2022. Kemungkinan sih ya, banyakan mobil yang seperti ini mungkin jadi display di bagian showroom gitu ya. Ya, di sini juga ada beberapa YouTuber lain. Waduh, mantap. Ada G-Benz Auto. G-Benz Auto sama Mas Bro Dani ya. Siap. Subscribe jangan lupa nih ke channel ya. Subscribe juga. Oke. Thank you. Brodan.id. Brodan.id ya. Siap. Saling support buat teman-teman semua ya. Siap. Oke, thank you Mas. Kita lanjut ya Mas ya. Siap, makasih. Nah, kita langsung mundur lagi. Kita cari mobil-mobil yang unik, yang kesukaan favorit orang Indonesia lagi nih. Wah, banyak banget ya. Karena kalau bisa dilihat ya, di list hari ini yang dilelang aja itu hampir 600-an unit. Jadi saya nggak akan nyebutin satu-satu. Kalian bisa langsung cek ke aplikasinya, langsung download aja. Ada Terios tuh, bisa dilihatin tuh. Terios tapi itunya masih ketutup bro. Coba kita lihat nih. Velgnya dong. Velgnya masih ketutup. Unit baru nih. Coba kita lihat, ini used car, unitnya 91. Kita akan sebutkan harga limitnya. Di sini harga limitnya 250 juta. Rush GR Sport tahun 2022. Ini nomor berapa? Nomor 61. Nomor 61. 61 XL7 tahun 2020 ya. Itu harganya di 177.500 limitnya. Wah. Mercedes-Benz S-Class, bro. Wow. Nah, tapi kita lihat dulu nih ya, masalah grade-nya. Di sini total grade sih B ya. Walaupun di sini ada satu huruf yang A, mungkin karena ada C-nya, jadi mengisi. Eksteriornya B, interior C, mechanical B, dan rangkanya A. Wah, kira-kira mechanical B, tapi B itu masih taraf baik loh. Jadi kalau misalkan mau tahu masalah ininya, grade-nya, kalau A itu sangat baik, B baik, C cukup, D kurang baik, dan E tidak baik ya. Tidak baik apa tuh sebutannya? Buruk. Jadi kalau E itu sudah masuk taraf buruk ya. Di sini ada yang sedikit kebuka tapi kayaknya cuman, kebuka bro. Wow, kita lihat coba. Wah, interiornya tadi grade-nya B ya bro ya. Tapi lihat deh ke dalam, coba-coba. Dilihatin dulu deh, biar para penonton lihat. Secara kasat mata sih masih wow banget ya. Setirnya artinya nggak ada yang terkelupas. Karena kan mobil ini kan mayoritas dipakai oleh driver nggak sih? Dan biasanya ya jam terbang tingginya di sini nih. Oke. Sip.
Padahal tadi grade-nya ya, coba kita lihat grade-nya ya. Kalau secara grade tadi ya. Kalau grade tadi interior itu C. Kok bisa? Ada apa di belakangnya? Coba lu shoot di belakangnya. Penasaran? Masih bisa kebuka belakangnya. C loh. Wow. Coba kita lihat kilometernya deh. Mana kilometer? Nih, 4.500 bro. 4.500 karena kebanyakan ngenden ini. 4.500. Mungkin ada yang jamuran kali ya, makanya sehingga di sini interiornya sampai dengan C. Tapi kasat mata tadi oke loh. Ya emang kalau luarnya adalah sesuai dengan grade-nya yang jelas. Jadi kalian benar-benar perhatikan aja grade-nya gitu ya. Nah ini ada satu unit mobil yang lagi mau diparkirkan. Kita pinjem dulu sebentar. Ini bisa dilihat ya. Untuk total grade keseluruhannya C. Tapi kalau dilihat secara kasat mata langsung masih oke loh. Apa yang menyebabkan dia C? Kita lihat. Eksterior B. Ya kalau menurut saya ini masih wajar ya. Pemakaian Jakarta lihat nih. Bumper aja. Tapi ini sudah ada tambahan body kit. Kemudian velg racing, udah nyetel banget lah ya untuk anak Jakarta Barat. Wah, bener gak Jakarta Barat nih? Dan kemudian ini interiornya C dan mechanical B, serta rangkanya C juga ya. Kita langsung lihat ke interiornya dalam bro, yuk. Kita bakal lihat, wah tahun 2021 bro, masih baru loh. Baru 2 tahun. Dan ini kondisi interiornya ya, secara overall loh. Kalau kasat mata ya, balik lagi ya, saya kan nggak akan bisa detail di video ini untuk melihatnya, apalagi cahaya yang minim. Tapi yang jelas, interiornya kok bisa dibilang saya kenapa ya? Mungkin kotor-kotor seperti ini gitu ya. Cuman saya, ini kotor banget sih. Jadi perlu di salon intinya nih. Kalau cuman salon urusan gampang ya. Tapi kalau kita lihat ke bawah, coba kita lihat ya. Kita lihat ke bawah dan kita center nih. Gue penasaran, jadi gue bakal tunjukin ke kalian bener-bener ya. Apakah memang mobil ini oke gitu? Gak ada karat ya bro. Dan ini pedal yang sering patah, bener gak? HRV ya. Tapi aman secara overall. Wah, coba kita lihat belakang bro. Belakang, oke. Di sini bisa kelihatan intinya sih kotor dan ada banyak noda bercak di bagian joknya ya. Tapi kok overall bisa C itu kenapa ya? Nanti coba kita akan tanya-tanya ya. Yang jelas kalau duduk, aduh city hatchback ini ya, bisa lihat tuh. Asik banget ya nggak? Honda emang, fans boy Honda. Mobilnya tapi bukan Honda. Lagi belum, doakan mudah-mudahan nanti kita akan ada rezeki dan beli Honda lagi. Mantap. Sip. Ada pedal shift pula ya. Ya, city hatchback, mobil yang awalnya saya bakal feeling gitu ya, ya ampun ini Jazz kok jadi city hatchback, ternyata diserap pasarnya baik juga loh. Wah dahsyat sih. Bobot terbesar tuh ada di rangka sama mekanikal. Oke. Terbesar. Bobot terbesar di mobil ini? Untuk di semua unit. Oh di semua unit? Oh jadi titik kritikalnya itu adalah mekanikal dan juga rangka? Oke. Mekanikal. Jadi yang mempengaruhi total grade besar atau enggaknya itu sebenarnya dari 2 ini aja sih. Oh, mekanikal sisanya? Sampai rangka. Sisanya ini bobotnya walaupun C juga. Saya kan kalau interior bisa touch up lagi gitu ya? Ya, bisa diperbarui. Di salon gitu ya? Dan harganya juga ya standar lah. Standar, benar. Kalau rangka ini kan kita nggak bisa bikin baru lagi. Oke. Benar. Jadi walaupun dia udah repair sebagus apapun, tetap kelihatan. Oh, apakah ini berarti bekas crash kalau C? Betul. Oh, tuh. Jadi di balai lelang ini sejelas-jelasnya informasi diberikan ya mas ya? Betul. Jadi kalau misalkan bekas crash, bekas tabrak ya akan ditulis kok gitu. Jadi nggak usah ragu lagi. Artinya bisa dipercaya ya grade-grade yang diberikan oleh tepatnya Astra Valuation Car ya? Betul. Oke. Astra Car Valuation. Nah kemudian kalau interior kan C ya? Saya lihat ke dalam kok kayaknya masih bagus gitu mas. Nggak, ini secara kasat mata ya, kita kan sekilas gitu ya. Seperti kalau kita tuh dashboard kemudian setir gitu ya. Artinya masih proper, masih nggak ada yang boncel-boncel atau apapun. Paling memang saya lihat beberapa joknya seperti yang kotor itu sih. Ya betul, karena di kita itu untuk interior sendiri, ya. Walaupun itu kotor, maksudnya dari segi lantai nih. Ya.
Itu kalau semisal udah kotor keseluruhan nih, itu kita bebankan. Oh, walaupun hanya kotor ya, kotor. Walaupun hanya kotor. Oke. Walaupun hanya kotor. Jadi gini nih, yang menarik ya, kalau saya sebagai pencari mobil dari pemakai langsung, hal-hal ini kadang kita temuin, namanya mobil dipakai gitu ya. Jadi tinggal kita touch up aja sedikit kesalahan, ini sih selesai. Wah, jadi ya grade-nya nggak sembarangan ya, nggak apa, hal sekecil ini aja bisa menurunkan grade dari mobil ini. Betul. Wah, dengan Mas siapa ini, sorry? Mahfud. Iya. Wah, Mas Mahfud di bagian apa nih kalau di sini? Inspektor kebetulan. Inspektor? Iya. Astra Valuation Karya nih. Bener nggak? Oke, terima kasih ya Mas Mahmud. Siap. Terima kasih infonya dan kita lanjut lagi muter dulu. Oke. Terima kasih. Nah, ninggalin City Hatchback tadi ya, kita lanjut. Ini sebenarnya blok-bloknya ada banyak tuh ya sampai ke sana, dan ini kita sampai di blok I. Di situ ada ya pelang bloknya. Jadi kalian bisa lihat nomor lotnya dan juga nama bloknya gitu ya. Di sini jajaran ya mulai dari Daihatsu Xenia, Toyota Avanza yang lampunya kalau saya bilang lampu robot ya, udah yang baru yang LED banyak banget. Wah, sampai ke arah sana nih. Jadi Daihatsu dan Toyota Avanza ya. Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza. Kalau dilihat-lihat nih ya, pasti biasanya sih, iya betul, ini biasanya nama PT. Jadi mobil-mobil operasional ya, karena setipe warna-warnanya nih. Ya itu banyak sampai ke bagian belakang sana. Dan di sini nggak hanya nerima mobil baru ataupun tahun muda seperti ini ya. Kalau kalian punya mobil generasi 90-an dan kalian pengen deh jualnya dengan cara dilelang gitu ya, bisa juga dititipin di iBit di sini ya. Jadi kalian tinggal hubungi iBit, nanti akan ada tim inspeksi juga yang tadi Astra Car Valuation akan datang ke rumah kalian untuk ngecek, oh mobilnya grade sekian dan bisa langsung dijual di balai lelang ini. Ya memang nanti akan dikenakan biaya fee ya, kalau nggak salah sekitar 3 atau 4%, nanti akan saya cross check lagi. Yang jelas bisa titip jual di balai lelang. Jadi baik sistem belinya maupun sistem jualnya itu terbuka untuk umum, nggak hanya untuk kalangan tertentu, korporasi ataupun yang biasa kita kenal. Mungkin bisanya showroom doang yang main ya, nggak. Secara pribadi kita juga bisa ikutan di lelang iBit ini. Tuh lihat nih, sungkem dulu ya untuk yang di depan. Di sini masih ada Daihatsu Xenia yang generasi awal nih. Tahun berapa coba kita cek? Tahun mana? 2010. Oh, tapi pertama lahir tuh 2007 ya, Avanza itu ya. Oh, 2004, sorry. Wah, pemilik utamanya ada di belakang kamera. 2004 pertama kali. 2007 itu Grand Livina. Gue punya Grand Livina, inget ya, 2007. Ini mobil yang ya, kalau kata Om Fitra juga sudah mulai ini ya. Image-nya, hanya image-nya loh ya. Image-nya jadi arogan karena beberapa oknum. Dan di sini juga ada yang dilelang selain mobil. Apa aja? Yang pertama ini nih. Ini ada sepeda motor. Wah, jejeran Revo ya. Yang banyak banget, cuman ini liverinya khas nih. Salah satu FNB ya, bisa dibilang ya. Ini kayaknya bekas FNB nih. Dan di sini juga ada nih, lihat yang bisa, wah, motor listrik sudah masuk balai lelang. Coba di sini ada Tangkas ya, Tangkas saya belum tahu. Kemudian ada Volta, nah Volta mungkin lumayan terdengar. Dan ini, wah, merek yang saya pikir dulu merek ban. Enggak, saya pikir aliansi, tapi sepertinya berbeda. BF Goodrich. Tapi ini hanya untuk motor listrik ya, nggak ada kaitannya tuh kayaknya dengan merek ban yang ternama itu. Wah, kalau ban AT-nya saya mau tuh BF Goodrich. Ya, ini ada loh motor listrik. Wah, ini ala-ala Vespa ya. Jadi memang akhir-akhir ini motor listrik juga stylenya style Vespa semua seperti ini. Dan di sini ada, wih, saya pikir sebuah Mio, bukan nggak pakai nama Mio lagi ya, Soul GT. Tapi rupanya Celis bro. Ini motor listrik juga ternyata. Wah, memang motor listrik ya beberapa brand masih mirip-mirip ya dengan motor lainnya sih untuk masalah desain. Di sini juga ada Tempur. Nah, ini yang bisa di swap nih baterainya. Smooth Tempur ya. Dan terakhir kita bakal ke bagian belakang, ngintip sedikit aja ya. Di sini tempat prepare mobil intinya sebelum dipajang, dibersihkan dan juga dilakukan inspeksi oleh tim dari Astra Car Valuation. Tempatnya di sini gitu. Bisa dilihat ke sana. Itu ada beberapa tempat slot gitu ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu semua di sana mobil-mobil yang sedang diinspeksi oleh tim dari Astra sendiri ya. Lihat nih, ini bentar-bentar satu tuh, lihat tuh. Di belakangnya lagi dicuci. Di situ ada unit MPV idola, bukan idola, standarisasi orang kaya di Indonesia.
Apalagi kalau bukan Alphard ya, mungkin kalau sekarang udah naik ke LM-nya kali ya. Tapi di sini ada Alphard baru, yang mana di situ sudah ada stiker hijau, artinya itu sudah laku. Wah, jadi mulai dari mobil yang common gitu ya, mobil sehari-hari, daily use, Sigra yang banyak, atau Avanza, sampai ke F10 gitu, dan sampai ke Alphard juga ada. Jadi semua jenis dari kendaraan yang ada di Indonesia. Nah, ini tadi saya mau ngobrol-ngobrol sedikit, kita lanjut ya Pak, boleh? Boleh. Nah, tadi kan saya sudah perhatikan paparan Bapak tentang aplikasi, itu menarik banget, karena bisa dibilang VAC ya? ACV, ACV, Astra sorry. Car Valuation. Astra Car Valuation ini punya sebuah aplikasi yang mana terintegrasi dan semua itu terkoordinir ya Pak? Iya. Step by step. Ya. Boleh dijelasin sedikit Pak? Jadi aplikasi kita itu aplikasi yang kita buat untuk menginspeksi kendaraan. Oke. Jadi kalau dulu, zaman dulu mungkin untuk menginspeksi kendaraan butuh 5 sampai 10 tahun experience orang untuk menginspeksi kendaraan. Betul banget. Cuman dengan aplikasi ini yang dipandu oleh aplikasi, mungkin inspektor kita hanya butuh waktu 1-2 tahun experience sudah bisa melakukan inspeksi kendaraan. Wow, jadi mempercepat kinerja dari iya, human ya Pak ya? iya. Itu kalau tadi saya lihat paparannya Pak, itu kan aplikasinya kayak kita seperti scan body kemudian langsung masuk ke data ke sistem seperti itu ya? Iya. Jadi pertama kita masukin informasi kendaraan dulu, jadi supaya nanti kan terutama mobil-mobil yang kita lelang, jadi customer harus tahu detail mengenai informasi kendaraannya. Mobil apa, merek apa, tipe apa, tahun berapa, kilometer berapa, bahan bakarnya apa, sistem transmisinya apa. Betul. Jadi mereka harus tahu. Informasi dasar terlebih dahulu ya. Kemudian kita foto yang mandatory, ada 7 foto mandatory sehingga waktu orang buka di website itu bisa kelihatan secara umumnya gimana. Nah, kemudian langsung kita inspeksi ada 4. Interior, rangka, eksterior, dan mekanikal. Ya. Jadi sesuai tadi yang saya lihat di kaca-kaca jendela ya. Betul. Ada grade untuk 4 poin tersebut. Iya. Yang paling besar ya. Iya. Kemudian nanti aplikasi akan langsung mengakumulasi muncul grade total dari kendaraan itu. Oh, yang kalkulasi by system langsung by system. Jadi bukan orang hitung, bukan. Jadi kita udah ada formula tersendiri, ada rumus tersendiri sehingga langsung bisa diukur, bisa langsung muncul gradingnya. Itu kira-kira waktu untuk satu unit itu berapa lama Pak inspeksi dengan aplikasi seperti itu? Iya, jadi kalau aplikasi seperti itu kurang lebih 30-45 menit. Itu tergantung dari kondisi kendaraan. Karena kalau kondisi misalnya udah banyak perbaikan, itu kan banyak yang harus diinput. Oh, ternyata panel ini sudah pernah diperbaiki, bautnya pernah dibuka. PIC tersebut harus menginput detailnya? Iya. Keterangan gitu ya? Iya, keterangan. Jadi nanti misalnya dia udah ketahuan tuh lecet, misalnya mobil itu banyak lecetnya kan berarti banyak yang harus diinput. Banyak yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi kita supaya nanti muncul total gradingnya berapa. Dan saya jujur yang menarik hati tadi ya seperti ada BMW di sana ya Pak, itu kok gradingnya sampai C. Iya. Tapi saya lihat, maaf ya, secara kasat mata, ini well-well aja, tapi memang sih ada beberapa titik seperti swirl gitu ya, seperti mungkin anak kunci yang diginikan. Jadi itu bisa langsung drop ya Pak? Oh iya, karena kalau misalnya dia angkanya cukup besar terhadap perbaikannya, sehingga akan mengurangi gradingnya. Karena memang panel Eropa beda ya Pak? Iya. Ya. Tuh bisa didengar. Jadi grade yang ditampilkan itu nggak main-main ya Pak ya? Betul. Dan dibuka secara sejujur-jujurnya gimana kondisi mobilnya, dan bisa insya Allah bisa trust banget dengan inspeksi dari Astra ini. Ya bagi orang-orang yang misalkan mungkin awam ya ragu dengan unit mobil gimana sih, belum pernah ngecek lah gitu, dan pengen langsung percaya aja, ya insya Allah Astra Valuation Car itu sudah mewakili seperti itu ya. Kita bisa, jadi pembeli bisa mengecek lewat website. Kalau masih perlu yakin lagi, bisa datang ke sini untuk melihat kondisi kendaraannya. Bisa datang juga. Karena lelang itu 2 hari sebelum lelang kita akan ada open house. Ya namanya meskipun beli mobil bekas itu akan harus lihat dulu kan, harus lihat, mungkin melihat bau dalamnya bagaimana, gitu. Jadinya namanya juga beli mobil bekas. Gitu. Nah, jadi walaupun ini sistemnya online, tapi terbuka juga. Kalau misalkan kalian mau datang langsung ngecek, dan memang sebaik-baiknya membeli mobil biar srek ya Pak di hati ya. Enaknya sih memang ngecek dan lihat secara langsung. Betul. Benar nggak Pak ya? Betul. Nah, satu lagi Pak, saya boleh ajak ngobrol nggak ke sana? Oh boleh. Iya, silakan. kita mau lihat ada satu unit mobil yang unik Pak. Karena kok ini mobil ya Pak ya, secara tampilan fisik seperti masih keluar dari dealer Pak.
masih ada plastiknya di velg, Pak. Oh, iya. Wah, kebetulan mobil yang lagi dinaikin rekan kita ini nih. Saya pengen tanya sebenarnya nih, Pak. Nah, mobil yang ini kenapa, Pak? Kelihatannya kan masih unit baru ya? Apakah Ya. ini mobil dealer, mobil pajangan dealer, atau mobil seperti apa ini? Jadi ini mobilnya memang mobil baru, mobil baru dari dealer, tapi mungkin ada sedikit kendala ya waktu entah pengiriman, Oke. entah waktu unloading gitu, Oke. sehingga ada hal yang tidak layak lagi ditampilkan di dealer dan tidak bisa dikembalikan ke pabrik. Oke, artinya nggak masuk checklist dari dealer? Iya. Ada, udah Jadi, sedikit cacat, langsung iya, di langsung ya barang reject ya barang kayak reject, langsung dikirim ke sini. Iya, karena kebijakan dari internal perusahaan mereka kalau used car mobil baru dikategorikan ke used car langsung dikirim sini untuk dilelang. Tuh bisa dilihat. Jadi kalau dilihat ya ke bagian kaca, saya bingung dari tadi, Pak. Loh, Mobilnya sudah used car, Used car. tapi belum ada platnya. belum ada platnya. Iya. Terlebih bagian interior masih diplastikin. Betul. Kemudian head unit juga plastik, Iya. Pak. Wah, ini Ya, ini juga kita nggak bisa lepas nih plastiknya karena memang kondisinya apa adanya seperti apa ini. adanya seperti ini ya. Dan Kita ini ya, Pak. Tadi ada menyebutkan mungkin saja masalah di loading karena memang mobil ini dari Thailand ya sumbernya. Iya, Jadi iya. kalau ini masih impor dari Thailand karena Thailand ya negerinya untuk double cabin deh. Makanya Toyota itu masih memasukkan dari Thailand. Jadi kemungkinan ada masalah di bagian loading Mungkin di kapal ya, Pak ya. waktu dari kapal, entah waktu parkir, macam-macam. Kita nggak bisa tahu Iya, detailnya betul. seperti apa, tapi mereka langsung mengkategorikan kalau ada hal-hal semacam itu langsung jadi used car. Langsung sekarang. Yang jelas yang diinformasikan cacatnya di mana gitu ya, Iya, Pak ya. Jadi iya, bisa iya. di-open informasinya detail-detailnya. Wah, asik. Terima kasih dengan Bapak Vicky tadi ya, Pak ya? Betul. Pak Vicky, ini Pak Vicky adalah head dari Inspektor. Inspektor ya, yang tadi itu. Apa namanya? Astra Car Astra? Valuation. Nah, Astra Car Valuation. Saya lupa mulu singkatannya. ACV kita singkatnya. ACV singkatannya. Oke gitu. Kalau gitu terima kasih Ya, banyak terima kasih waktunya, sudah Pak berkunjung ke Vicky. iBit. Siap. Semoga sukses. Amin. Dan ini jujur menambah wawasan kita tentang Iya, lelang. iya. Saya sebagai seorang yang belum mengenal dunia lelang, Iya. sekarang jadi tahu dan bisa informasiin ke teman-teman sekalian. Oke. Oke, sekian aja videonya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.